Selamat datang di Bengkel Raket. Kali ini saya akan meliput bagaimanakah cara saya ngesok ulang raket yang konsumen bawa ke saya karena coba-coba di tempat lain dan hasilnya kurang puas. Kasus seperti ini biasanya di awal dia tampangnya bagus ya. Cuma lama-kelamaan frame atas dan bawah itu akan beradu, jadinya dia mencong. Apalagi kalau yang diisi framenya kurang kuat, lemnya. Untuk di awal kita cabut beberapa grometnya atau mata itik. Setelah itu ya kira-kira segini framenya ya yang diisi di dalam. Saya punya keyakinan ini frame karbon ya, frame dari raket. Lalu kita caranya panaskan, kita konsentrasi pada bagian bawah terlebih dahulu atau atas terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini saya cobakan dari bawah ya. Saya panaskan hanya beberapa detik, kurang dari 10 detik, jangan kelamaan. Lalu kita tarik dengan kuat. Biasanya lem-lem yang umumnya dipakai orang tuh gampang untuk dibuka. Nah, ini dia. Ini kelihatannya tukang sok sebelumnya menggunakan sejenis plastik steel ya ini ya. Soalnya warnanya hitam abu-abu. Yang ngeluarin lem seperti ini ada banyak ya. Bisa dari Dexton atau merek-merek lain. Hanya saja untuk penggunaan saya pribadi dulunya ya saya pakai ini ya. Sekarang kita coba lepas semuanya ya, coba frame atasnya panaskan, bagian bawahnya 5 detik kan kurang lebih ya, lalu bagian atasnya 5 detik juga kurang lebih, lalu kita tarik mudah kan tuh. Coba kita perhatikan frame yang digunakan ini benar-benar frame yang udah ditipiskan sekali ya. Kalau sudah terlalu tipis gini untuk digunakan itu terlalu lemah sehingga membuat dia tidak center ya ketika ditarik, dipasang senar maksudnya. Coba kita lihat. Iya, ini jelas pakai plastik steel. Ya saya juga dulu pakai ini kok. Cuma lama-kelamaan banyak yang komplain. Dia tuh daya rekatnya kurang awet. Tuh, terlalu lentur jika untuk diisi di dalam. Oke, kita langsung eksekusi. Ini kita bur terlebih dahulu ya. Ini tujuan untuk membersihkan lem-lem sisa yang ada di dalamnya. Itu penting sekali supaya lem yang kita gunakan nanti Dexton tire terbaru, agar lem yang kita beri, lem yang terbaru itu tidak berpegangan kepada lem lama, karena lem lamanya kurang kuat. Jadi kita bersihkan dengan seyakin-yakinnya. Oke ya, ini juga berfungsi untuk memperbesar lubang ya. Sebetulnya semakin besar lubang yang ada di dalam raket, itu akan berpengaruhnya apa? Kita bisa ngisi lebih besar lagi frame. Nah, ini kita ambil frame, saya sudah mempersiapkan sebelumnya dari raket lain ya. Ini sih dari raket Pro Ace generasi lawas. Untuk tekniknya kita pangkas pinggir-pinggirnya ya. Di sini saya menggunakan mesin air yang sudah diberikan alat potong sejenis apa ya, Grenda mungkin ya. Cuman dulu digunakan buat orang-orang yang main aki. Nah, ini bisa dibeli di toko material untuk makan. Sedangkan mesin air
ini saya beli bekas ya. Dulu orang-orang di tempat saya banyak yang main aki. Ini saya beli dengan harga di bawah 100.000 untuk modalnya bikin mesin air bekas. Kita kasih mata gerinda yang seperti ini. Nanti suatu saat saya akan bikin review apa saja alat yang saya gunakan. Oke, ini ada gerinda potong. Kita akan motong dari sisinya perlahan-lahan ya, bagian kiri dan kanan. Ini namanya mini grinder. Untuk matanya saya pakai gerinda potong. Murah kok alat ini. Untuk di Semarang kisaran harganya cuma 250.000. Itu udah dapat mata gerindanya banyak. Setelah kita potong, dia akan terbelah menjadi dua, lalu grommet atau mata itiknya kita cabut terlebih dahulu satu persatu. Oke, dua. Ini memang agak sulit ya. Kalau mau lebih cepat sih, kalau pas mata bor yang sedang kita pasang di mini grindernya ukuran mata itik kecil ya, bisa langsung kita bor aja tiap mata itik. Nah, ini udah terbelah menjadi dua, kemudian kita tipiskan. Nah, ini berfungsi untuk membuang plastik pada bagian dalamnya ya. Setiap frame itu dalamnya plastik. Nah, itu plastiknya kita habiskan dengan menggosokkannya di alat ini. Nah, pinggir-pinggirnya kita tipiskan lagi sampai sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kalau ada alat seperti ini sih enak ya, modalnya nggak mahal kok. Dan kalau nggak ada, kita gunakan mini grinder aja. Mini grinder tuh semua matanya sudah cocok itu, sudah bonus dari pabriknya, sudah cocok untuk segala kebutuhan kita, hampir 100% lah untuk menjadi tukang sok atau Anda ingin mereparasi pribadi ya. Nah, jangan hanya satu belah atau satu bagian saja yang kita habiskan plastiknya, tapi kedua bagian atas dan bawah itu. Pinggir-pinggirnya kita tipiskan. Oh ya, untuk frame yang bakal kita isi sebagai penguat dari raket patah sok-sokan ini, nah sebaiknya kita cari bahan yang memang benar-benar baik ya. Nah, ini langkah saya. Ini yang tidak digunakan oleh teknisi-teknisi lain ya. Saya menggunakan kapas. Mengapa kapas? Karena bagi saya kapas itu luar biasa ketika diteteskan lem cair cyanoacrylate. Nah, kita paskan posisinya. Kalau bisa kapasnya jangan sampai ada yang keluar. Nih, kita teteskan melalui celah-celah grommet ya. Jika grommetnya ada 4 lubang ya, 4-4-nya. Nah, untuk ujung-ujungnya frame kita tekan beberapa detik ya. Nah, seperti itu. Kita tipiskan kembali, terutama di bagian ujung-ujungnya ya. Lalu kedua ujung dari frame itu yang patah kita masukkan kapas. Kembali saya menggunakan kapas karena saya yakini teknik ini setelah saya buktikan benar-benar luar biasa hasilnya. Coba kita lihat. Nah, dia sudah masuknya agak lumayan ya, ini dah. Nah, saya cobakan terlebih dahulu. Nah,
Ini yang penting ketat ya. Mungkin ada teknisi lain yang pengennya itu jangan sampai ketat, tapi kalau saya usahakan frame-nya itu ketat, jadi jangan sampai lobok atau longgar ya. Nah ini kita tekan dengan tang, kita tekan sekuat tenaga. Nah itu untuk satu sisi saja ya yang kita tekan masuk. Lalu saya terkadang ya memberikan panas api hanya beberapa detik, tujuannya untuk lebih memasukkan lagi frame yang sesak tadi itu. Nah ini kita tekan dengan tang supaya dia bisa masuk dengan optimal. Ini adalah teknik saya ya. Jadi dengan memberikan satu sisi seperti ini, lalu saya lem pada sisi yang tadi sudah begitu ketat tadi dengan frame. Kita teteskan lem Dextone yang sangat luar biasa ini. Lem ini sangat saya suka ya, karena dia hanya beberapa detik saja sudah lengket luar biasa. Oke, setelah beberapa detik proses dia sangat lengket sekali. Setelah itu kita konsentrasi pada sisi berikutnya. Sisi berikutnya ini karbon yang akan kita isi di dalam frame itu kita panaskan ujungnya saja. Ujungnya saja sehingga dia lembut ya. Ini kita tekan dengan sekuat tenaga. Iya, sampai masuk. Nah, mentok deh. Itu karbonnya sebetulnya ujung-ujungnya karena bertemu ketika disenar oleh tukang sok sebelumnya, dia disenar, lalu lemnya itu kurang kuat sehingga antar frame yang terpotong antara atas dan bawah itu dia beradu ya. Istilahnya itu kegencet, jadi karbonnya itu malah keluar pada ujungnya. Kita beri lem ini agak banyak, kalau menurut saya ya agak banyak nggak apa-apa, yang penting sisa-sisa yang melebar di luar itu kita lap. Untuk teknik ngelapnya jangan lupa secepatnya. Nah ini kita kasih kapas untuk retak-retak yang ada di luar. Tadi kan jelas dia sudah kehilangan karbon ya, yang luarnya itu ada bolong-bolongnya akibat kita copot. Kita beri kapas di semua sisi, jangan sampai ada sisi yang tidak tertutup oleh kapas. Kita beri lem lagi. Untuk momen ini agak jauh-jauh dari mata ya, soalnya dia mengeluarkan asap. Asapnya itu jika terkena mata sangat pedih sekali, itu reaksi kimia. Jadi agak hati-hati. Ini alatnya kita nyalakan, ini akan bertujuan untuk menghabiskan kapas yang keluar ini tadi. Sambil kita tekan supaya lem Alteco yang bereaksi dengan kapas itu kita tekan supaya masuk ke dalamnya. Sebenarnya ketika beberapa detik begini belum sempurna keras ya lemnya. Lem dan kapasnya itu belum begitu keras. Jadi mumpung belum keras, jadi kita beri tekanan dengan alat grinder ini. Kita putar sampai benar-benar rapi. Di tahap ini butuh kesabaran ya, jadi butuh kesabaran, butuh seni. Jangan sampai kita malah memperbaiki raket malah merusak bentuk ya. Harus sabar, harus benar-benar pelan, teliti. Pada tahap berikutnya ya kita akan bolong
nanti ya. Kita akan bolongkan mata-mata itiknya. Oke, sebelum kita bolong ya kita amplas terlebih dahulu supaya benar-benar bersih sesuai dengan keinginan kita, supaya bentuknya rapi. Untuk amplas ini kita pakai yang sedang ya kasarnya, jangan yang terlalu kasar sekali dan jangan yang terlalu halus. Kalau terlalu halus nanti lama pengerjaan kita. Nah, ini mini grindernya kita gunakan untuk membentuk kembali sisi atas grommet. Nah, ini biar dia agak melobang ya. Awalnya tadi terlalu polos ya, cembung. Ini kita bikin agar dia berlobang sesuai dengan tekstur awalnya raket. Nah, kadang kalau kita pegang begitu saja grinder itu agak sulit ya. Saya kadang gunakan jempol tangan sebagai pondasi supaya lebih rapi. Untuk finishing beda orang pasti beda ya, butuh kesabaran, ditekuni terus menerus sehingga hasilnya akan bagus. Hal seperti ini butuh pengalaman ya, jangan coba sekali lalu kita sudah menyerah, jangan. Anda bisa belajar untuk menservis raket sendiri, atau Anda ingin menjadi tukang sok, boleh kok. Zaman sekarang susah untuk mencari pekerjaan di dunia sok raket, itu sangat sedikit sekali untuk di wilayah saya ya, hanya seberapa gerintil orang saja. Ini kita gunakan dray ya, kita kasih amplas draynya ini untuk menghaluskan pada bagian tekstur lubang grommet ya. Nah, ini untuk menservis raket begini kita butuh cahaya yang sangat cukup ya, sehingga untuk ketelitiannya lebih terjamin untuk memeriksa apakah sudah lurus, apakah sudah rapi, kelihatan jelas ya. Oke, kali ini kita bor tapi sedikit-sedikit saja ya. Nah, jangan di full kan tembus, kecuali ini. Nah, bagian itu enggak begitu padat soalnya. Ini kita ulangin terus. Nah, sebenarnya kalau mata bornya bagus ya, merek Naci, dia gampang sekali jebol, langsung tembus. Cuma jangan langsung dibablas karena terlalu panas bisa membuat lem cyanoacrylate atau dextone cairnya menjadi lemah nanti ya. Simple kok. Nah, ini contoh penampakan raket yang kita servis ya. Kita haluskan lagi setelah dibor tadi. Barangkali ada yang tidak rata setelah dibor. Jika sudah kita pastikan bentuknya sudah benar-benar mulus dan sudah sesuai dengan keinginan kita, tahap selanjutnya kita pilok saja, tapi tidak perlu saya rekam ya. Ini dia hasilnya dalam keadaan balance. Pilok udah kering, mata itik sudah kita pasang. Jangan lupa subscribe, like, dan share serta tonton video kami yang lainnya. Selamat mencoba ya.